Baik Mama, tadi kita sudah belajar memahami tentang permasalahan yang terjadi pada kita manusia, terlebih kepada mereka yang sudah lanjut usia. Nah sekarang selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana mengatasi permasalahan yang akan terjadi kepada mereka yang sudah lanjut usia atau sudah tua Mama ya. Oke, kita tetap berada di dalam kelompok masing-masing dan Ibu akan bacakan soal masing-masing kelompok dan sebentar berdiskusi dan melanjutkan jawabannya. Oke, kelompok 1, apa yang sebaiknya dilakukan pada lansia agar lansia sehat dan bahagia? Yang kedua, hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan pada lansia? Itu kelompok 2 Mama ya. Untuk kelompok 3, bagaimana menghadapi lansia yang sulit perilakunya? Oke Mama, bisa berdiskusi dulu di dalam kelompok, lalu sebentar salah satu anggota kelompok membahas atau menjelaskan hasil dari diskusi kelompok. Oke, sudah Mama? Nah sekarang kita akan memulai dari kelompok 1. Coba Mama Margareta, apa yang sebaiknya dilakukan pada lansia agar lansia sehat dan bahagia? Oke, dibawa ke tempat rekreasi seperti tempat wisata. Oke, memberikan makanan sehat dan bergizi. Oke, memandikan lansia 2 kali sehari. Ya, oke Mama ya. Itu kelompok 1. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan pada lansia? Oke, yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan. Ya. Yang kedua, orang tua tidak boleh bekerja keras. Ya, oke, baik ya. Itu hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada lansia. Kemudian untuk kelompok 3, bagaimana menghadapi lansia yang sulit perilakunya? Kelompok 3 bagaimana? Kita tidak boleh melawan ya. Oke, kita tidak boleh melawan terhadap lansia ya. Lalu menggunakan bahasa yang sederhana ya. Yang berikut, mengikuti maunya lansia. Oke, dan lain sebagainya ya. Oke, baik Mama, itu jawaban dari kelompok dan cukup tepat. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya Mama, mari kita melihat tentang prinsip untuk melayani lansia. Yang pertama, tidak memberikan stigma atau cap kepada lansia. Lalu yang berikut, tidak mengucilkan. Artinya kita tidak boleh bilang ke mereka, oh kamu itu sudah tua, kamu itu sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Seperti itu Mama ya. Menghindari sikap sensitif, misalnya mudah marah dan tersinggung ya. Jadi kalau kita kasih mereka makanan, jangan buat mereka sampai tersinggung Mama ya. Lalu yang berikut, tidak membesar-besarkan masalah ya. Kemudian yang berikut, menghindari sikap belas kasihan yang berlebihan. Kemandirian, memberi kesempatan pada lansia menunjukkan kemampuannya. Keluarga sebagai sumber pemecahan masalah. Jadi kalau ada hal-hal yang membuat lansia itu mungkin stres atau apa begitu, nah keluarga yang bisa jadi untuk bisa menghibur mereka ya. Lalu yang berikut, di sini cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Seperti tadi yang dibahas, yang sudah dijawab oleh kelompok 3, bahwa mereka itu tidak boleh dilawan, kita harus mengikuti maunya. Kita juga harus menggunakan bahasa yang sederhana. Nah, di sini tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua. Lalu itu tadi, bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku orang tua atau lansia. Yang berikut, memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik bagi lansia. Melakukan pendekatan pribadi, misalnya dengan meminta nasihat pada orang
beri kesempatan terhadap apa yang disukai lansia, termasuk kapan ia mau mandi, apa yang ia mau makan, dan apa yang ia mau kerjakan sepanjang tidak membahayakan dirinya. Ya, sampai di sini Mama ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, baik Mama. Jadi itu tadi lansia kita perlu memahami dan perlu kita layani. Karena itu kewajiban kita sebagai orang muda. Ya, kewajiban kita sebagai keluarga. Jadi lansia adalah mereka yang sudah tidak bisa lagi melakukan kerja keras. Lalu dengan demikian kita butuh kita yang bekerja untuk mereka. Lalu mungkin juga orang tua atau lansia mereka sering cepat emosi. Nah, kita sebagai orang muda perlu sabar untuk menghadapi mereka. Lalu kalau mereka sudah tua, ya mungkin saja mereka tidak lagi bisa mandi sendiri, angkat air. Nah, kita sebagai orang muda yang bisa membantu mereka, lebih memperhatikan mereka dari segi makanan, kesehatan. Ya, begitu Mama ya. Paham sampai di sini? Oke, kalau sudah paham, pertemuan kita sampai di sini dan sampai ketemu di pertemuan berikut. Terima kasih.